kantong aku Nadia, apalagi di area tengah kota ya kan. Rata-rata harga kosan di sana lumayan mahal. Padahal Zayan ini kan masih harus berhemat. Wah, dia kan belum dapat kerja, masih baru mau nyari itu kan. Nah, akhirnya Zayan minta tolong lah sama Maudi, pacar dia, untuk bantu-bantu nyariin kos-kosan. By the way, Maudi ini juga wawa ya, Wak ya. Dan dia juga sama-sama orang Jawa Timur, tepatnya di Malang. Dah tuh, mau dibantulah pacarnya ini nyari kos-kosan lewat Facebook dan juga beberapa platform online lainnya. Dan setelah menyelam ke sana kemari, Maudi akhirnya ketemu satu kos-kosan yang nggak jauh dari pusat kota. Terus budgetnya cocok. Maudi bilang lah ke si Zayan, yang aku nemu nih kos yang sesuai sama kriteria kamu. Nama kosannya ini udah disamarin ya, Wak ya. Nama kosannya Kos Dharma. Kita sebut aja lah Kos Dharma. Cuman bangunannya udah kelihatan tua, yang mungkin udah lama nggak direnovasi. Lokasinya masih di tengah kota, tapi waktu aku cek di Maps yang ternyata kosannya ada di area perumahan yang agak sepi gitu. Mau nggak kau survei dulu, kata si Maudi. Udahlah ya, nggak usah survei ribet, aku bolak-balik ke sana. Udahlah, ambil itu aja lah, kata si Zayan. Udahlah tuh, Zayan pun langsung pindahan nih ke kosan yang dimaksud sama si Maudi ini. Waktu itu Zayan pindah sendiri, waktu ke Surabaya dia sendirian. Dan ternyata betul yang mau dibilang kemarin, itu lingkungan kosan Dharma itu dia sepi kali. Bentuk bangunannya kayak rumah besar. Dia nggak yang kayak kosan berbilik-bilik yang bisa kita lihat tengok dari luar, nggak, Wak ya? Nggak, dia tuh kayak rumah besar gitu. Rumah besar, terus nggak kerawat gitu Nadia. Semua permukaan dinding catnya itu adalah warna tertentu ya kan. Itu pun juga catnya udah lusuh kali, udah ngelupas. Nah, pas pertama kali ngeliat kosan itu, sebenarnya Zayannya juga udah ngerasa nggak nyaman, Wak. Tapi mau gimana lagi ya kan, udah terlanjur di booking, udah juga nyampe di Surabaya, mau nyari kemana lagi. Zayan pun akhirnya memantapkan hati untuk ya udahlah, aku ngekos aja lah di sini. Nah, pas Zayan ngetok pintu utama, dibuka pintu, dia langsung disambut sama sepasang suami istri pemilik kos-kosan yang kita sebut aja namanya Bu Ani dan juga Pak Dharma. By the way, kosan ini disebut Kos Dharma ya karena pemilik namanya Dharma gitu ya, Wak ya. Nah, Bu Ani sama Pak Dharma ini waktu itu umurnya sekitar 60-an tahun dia. Poster tubuhnya Bu Ani cukup pendek dan dia jalannya ngebungkuk. Ya, sekilas Bu Ani ini kelihatannya agak kurang sehat gitu. Beda sama suaminya, beda sama Pak Dharma yang masih segar bugar gitu untuk ukuran orang seusianya. Nah, dengan ramah mereka berdua bilang, "Oh, Mas Zayan yang mau ngekos di sini ya. Ayo masuk Mas, masuk." gitu. Nah, Zayan dipersilakanlah masuk, Wak, ke ruang tamu. Ini rumah nih, Wak ya. Nah, di situ dia ngelihat ada banyak sekali pajangan salib dan juga lukisan Yesus yang terpajang di dinding. Walaupun Zayan belum kenal jauh sama Bu Ani dan Pak Dharma, dari nengok itu aja Zayan bisa nyimpulkan kalau mereka adalah penganut Kristen yang taat ini. Sementara waktu itu Zayan sekedar informasi aja, dia orang Muslim dan dia keturunan Arab, Wak gitu ya. Nah, duduk di ruangan itu sempat bikin Zayan ngerasa agak asing lah ya, namanya juga tempat baru. Tapi untungnya sikap ramah dari Bu Ani dan Pak Dharma itu bikin suasana di sana pun kerasa hangat. Mereka bilang, "Mas, kamar kos-kosannya ada 4 di sini. Semuanya ada di lantai 2 rumah ini. Bapak sama Ibu tinggal di sini ya, di lantai 1. "Oh iya Pak, Bu, kalau kamar kos yang keisi di sini ada berapa?" kata Zayan gitu. "Kebetulan baru 1, Nak. Itulah baru punya Zayan aja. Tapi Bapak sama Ibu kan tinggal di bawah. Jadi ya Zayan gak sendirian kali lah gitu." "Cuman aku sendiri," dan dia. "Oh gitu Pak, baiklah. Kalau selain Pak Dharma sama Bu Ani, ada siapa lagi yang tinggal di sini? Anak Ibu atau mungkin cucu Ibu ada tinggal di sini?" Zayan kan basa-basi nanya kayak gitu. "Oh nggak ada Nak, cuman kami berdua aja," kata dia. Gitu Bu. Dalam hati aku, patutlah ini kosannya sepi. Ternyata yang tinggal di sini cuma berdua aja ya Bu Adi sama Pak Dharma aja kan, ketambah aku jadi 3 orang lah. Ya udah, semoga nanti ada yang ngekos di sini biar juga suasananya lebih ramai lah gitu. Dalam hatinya si Zayan ngomong gitu. Dah, akhirnya Pak Dharma pun nganterin lah Zayan ke kamarnya yang ada di lantai 2 dengan melewati tangga rumah yang lumayan sempit. Nah, dia itu bahan besi, tangga-tangga besi yang memutar tuh loh. Khas tangga-tangga rumah orang zaman dulu lah. Yang nganterin cuma Pak Dharma aja, Wak. Bu Ani nggak ikut naik ke atas karena memang punggungnya sakit, terus kakinya udah macam gak kuat lagi lah buat naik tangga, kata Pak Dharma. Nah, lokasi kamarnya Zayan ini ada di paling pojok lorong lantai 2, Wak, dekat balkon. Nyampe di kamar, Zayan cukup senang nih karena fasilitasnya lumayan lengkap. Nah, ada meja, ada lemari, ada kasur yang ada ranjangnya, tapi bawahnya bolong gitu kan, ada kolong bawahnya. Cuman minusnya satu, nggak ada kamar mandi dalam. Nah, tuh Pak Dharma bilang, "Ini ya Nak ya kamarnya, semoga betah. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil Bapak yang ada di bawah," gitu. "Oh iya Pak, makasih ya." Pak Dharma turun lah, sementara Zayan mulai ngeberesin barang-barang bawaannya. Nah, sejak saat itu pengalaman horor aku pun dimulai. Dan selama seminggu Zayan tinggal di Kos Dharma ini,